Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai ya Bu ya? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok kami menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan, saya mohon izin terlebih dahulu untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok kami. Saya sendiri, Sandra Dewi sebagai moderator, Ibu Winda, Ibu Lilis, Ibu Nina, dan Ibu Ita sebagai penyampai hasil diskusi. Dalam diskusi kali ini, kelompok kami akan menyampaikan hasil analisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada 2 skenario, yaitu situasi di TK dan situasi di SD. Untuk analisis skenario 1 di TK akan disampaikan oleh Ibu Lilis dan Ibu Winda, sedangkan untuk analisis skenario situasi 2 SD akan disampaikan oleh Ibu Nina dan Ibu Ita. Neng Nina di screen ini, share screen, Neng. Miss Anda pada nyebatkan screenshot. Pada nyebat screenshot itu teh. Kira saya buka. Daraosan teh atas bade beres jadi hoyong di. Kintun kan kabi. Kabi bukan ini ya. Pak Yona atas jantan pangintan, Pak. Paling aja ya, Pak. Boleh. Kabi dikitun ke Panopang. Kapan opang ke bising ngelek. Mangga Haji. Ngelek moal di Panopang moal. Insyaallah. Tempat teguh. Mangga ka sawe. Nupang pilih we Ibu sok pada ka abi mangga pada ka Pateguh mangga. Bagaimana? Milih teh heuna hayong kanu mana? Hayong kanu tua, hayong kanu muda. Eta abi teh bari nyebat kitu ngan abi teh rada teu sanggem aja teh kitu teh. Bayu sih boleh kan? Bayi cobian teh abi tahu neng? Ai abdi mah tahu diri dia moal ya. Cobian Teh Lilis. Kamu mendengar aku ya. Sampai ini, sampai. Siap. Kela cobian. Ada. Ayah teh. Ada Bu, ada. Ada. Langsung aja ya dibacakan. Langsung Bu Lilis, gercep. Ya. Bapak Ibu itu udah azan di Ciamis. Di sini ada adan. Udah, Ada Bu. adan dulu. Di situ juga ada adan ya. Iya. Ya aku juga udah. Sholat dulu boleh, Bu. Sholat dulu apa dilanjut? Lanjut aja. Kasihan nanti kan ada Itu ya. Ibunya kan nanti lanjut ke kelas A. Ya. Dilanjut. Ya, dilanjut. Ya. Di sini saya akan membacakan soal yang pertama. Bu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik. 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini, Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi satu-satu. Kemarin sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga. Namun saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria telah mengatur pembelajarannya sebagai berikut. Ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari.
Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi satu-satu ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. Di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Karena ia ingin murid-murid dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Maka instruksi yang ia berikan tersebut adalah akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Indah. Silahkan Bu Indah. Ya, baik. Terima kasih Bu Lilis. Meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarkannya. Misalnya, yang pertama 5 sendok di rumah, kedua 7 lembar daun kering di luar rumah, ketiga 8 batu kerikil di sekitar rumah, selanjutnya 10 buah tutup botol di dapur, dan sebagainya. Untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. Pertama, secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. Kedua, dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkannya kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian ia nilai. Karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Sehingga jika ada orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu pekerjaan untuk murid. Bawah sedikit. Oh iya, udah. Untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi satu-satu dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya, dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang akan ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Untuk jawabannya, sekedap. Itu dari PDF. Untuk jawabannya yang pertama itu kesiapan belajar murid, di mana guru melakukan tanya jawab singkat. Ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang konsep korespondensi satu-satu. Guru melihat tujuan pembelajaran, lalu guru mengetahui data pengetahuan awal murid untuk melakukan proses pembelajaran dan menentukan penilaian yang sesuai. Kemandirian murid dalam mengerjakan tugas di waktu mereka sendiri. Kedua, minat. Ibu Ceria ingin murid-muridnya dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Ibu Ceria meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarkannya. Misalnya, 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, dan 10 buah tutup botol di dapur. Yang ketiga yaitu
Ke bawah dikit. Profil belajar murid. Bu Ceria akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara sinkron. Untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. Secara tertulis yang kemudian dengan audio yang ia kirim melalui pesan suara di WhatsApp. Lalu profil belajar murid. Saat mulai bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua masa udah? Udah, Ini mah udah, ke bawah ya. udah. Ini yang mana? Ke atas lagi dikit coba. Ini belum, Bu. Ke atas lagi dikit. Tadi slide yang sebelumnya apa itu? Nih. Merencanakan kegiatan yang bervariasi. Yang ini mah? Iya, yang itu, Bu. Ini yang mana, Bu Lili? Yang itu yang jawaban. Jawabannya yang pertama. Yang berdiferensiasi Bu. Yang pertama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu merencanakan kegiatan yang bervariasi atau gaya belajar, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki murid, membuat kegiatan pembelajaran secara berjenjang. 2. Merencanakan kegiatan yang bervariasi. Ibu Ceria mengadakan pertemuan daring. Dalam pertemuan tersebut meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak-banyaknya yang ia instruksikan dan kemudian menggambarkannya. Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. Selanjutnya, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, yaitu di dalam skenario bahwa Ibu Ceria mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua muridnya selama 30 menit untuk mereview kembali konsep yang akan dipelajari. Selanjutnya, membuat kegiatan pembelajaran secara berjenjang, yaitu 1. Membuat pertanyaan pemandu, 2. Membuat agenda bimbingan siswa, 3. Memfasilitasi lama waktu yang murid butuhkan. Yang B, melakukan pembelajaran sesuai dengan minat. C, melakukan analistik diagnostik. Dan D, melakukan tanya jawab. Ya, dilanjutkan ke pertanyaan. Yang nomor 3, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Untuk jawabannya, yang pertama, produk. Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp. Untuk kemudian ia menilai. Ibu Ceria memberikan kesempatan kepada 4 murid yang masih membutuhkan bantuan lebih mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua ke-4 murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya. Yang kedua, konten. Bu Ceria mengembangkan bahan ajar yang bervariasi agar tidak monoton. Bisa kita lihat bahwa Ibu Ceria mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 3 menit di pagi hari. Ibu Ceria mereview kembali konsep korespondensi satu-satu melalui contoh. Yang ketiga, proses. Pada proses pembelajaran, Ibu Ceria mengadakan pertemuan sinkron dan asinkron, memvariasikan lama waktu untuk murid dalam menyelesaikan tugas, dan mengakomodir gaya belajar visual dan kinestetik, audio dan kinestetik. Pertanyaan yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jawabannya yang pertama, dengan asesmen sebagai proses pembelajaran. Di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Kedua, asesmen untuk proses pembelajaran.
yang merupakan konten, yaitu Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi satu-satu dengan 4 anak yang masih membutuhkan bantuan Ibu Ceria. Kemudian Ibu Ceria memberikan kesempatan pada murid tersebut untuk mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Dilanjutkan untuk situasi SD oleh Ibu Sandra. Oleh Ibu Ita, Ibu Sandranya sedang mati lampu katanya. Iya Bu Ita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan tentang situasi 2, yaitu situasi di SD. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Kedua, artikel yang ia ambil dari majalah anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. 3, komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan meminta untuk membawanya ke sekolah. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misal membaca buku atau artikel atau komik dan sebagainya. 2, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. 3, mewawancarai petugas UKS. 4, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh. Ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok
Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dahulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman-pemahaman muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Mangga Teh Nina. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyelesaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Dia kemudian membuat penilaian berjenjang atau peer assessment. Untuk murid-murid kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram. Alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata yang sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menafsirkan alur pencernaan. Melalui tugas ini, kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya lebih sulit. Untuk murid-murid kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dan dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaannya melalui tugas yang misalnya kalimat digunakan untuk lebih sulit. Untuk pertanyaan nomor 1 dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Menurut kelompok kami, jawabannya adalah kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar. Pak Dermawan berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswanya dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Tentunya Pak Dermawan telah mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya itu, Pak Dermawan juga telah mengunduh video yang nantinya akan ditunjukkan kepada peserta didiknya yang masih membutuhkan bantuan untuk lebih memahami materi yang dipelajarinya. 2. Kesiapan Pak Dermawan sedang memenuhi kebutuhan belajar murid tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran,
Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah poster, buku bacaan dengan tingkat kesukaran yang berbeda, artikel, komik sains, video. Kesiapan belajar, pertanyaan 2, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? A. Kesiapan belajar murid. Kesiapan Pak Dermawan sedang memenuhi kebutuhan belajar murid tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah poster, buku bacaan dengan tingkat kesukaran yang berbeda, artikel, komik sains, dan video. B. Minat. Pak Dermawan melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap minat belajar murid. Peminatan terhadap konten materi, murid diberikan kebebasan untuk memilih sumber buku pelajaran, buku digital dalam bentuk video singkat, poster digital, memperkenalkan murid untuk bebas memilih sendiri waktu dan tempat pengamatan. C. Profil belajar murid. Pak Dermawan melakukan identifikasi pemetaan terhadap profil belajar murid. Memberikan sumber belajar yang beragam, yaitu poster diagram, buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel ia ambil dari majalah anak, komik sains milik salah satu muridnya. Murid diberikan kebebasan untuk memilih membaca buku atau artikel atau komik dan sebagainya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Teh Nina. Yang ketiga yaitu pertanyaan mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Satu, diferensiasi konten, di mana dalam diferensiasi ini guru memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. Materi ini sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Pada teksnya yaitu Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Yang kedua, diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses yaitu bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang jawab kartu-kartu pertanyaan. Pada teksnya yaitu Pak Dermawan mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutkan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid ia perhatikan. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk, di mana tagihan atau hasil dari proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya. Pada teks yaitu Bapak Dermawan membuat tagihan sebagai berikut. Murid kemampuan kurang menjelaskan alur perencanaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat. Murid kemampuan sedang membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Murid kemampuan tinggi membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seseorang, makanan yang menarasikan alur pencernaan.
Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian, menafsirkan alur pencernaan dengan adanya asesmen sebagai proses pembelajaran di mana asesmen e-learning dapat Pak Darmawan membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Yang kedua, dengan asesmen untuk proses pembelajaran, di mana Pak Darmawan kelompok mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutkan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Yaitu yang terakhir dengan adanya asesmen pada akhir proses pembelajaran. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian berjenjang, di mana murid kemampuannya kurang menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat. Yang kedua, murid kemampuan sedang membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Yang ketiganya, murid kemampuan tinggi membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menafsirkan alur pencernaan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok kita. Untuk selanjutnya, silahkan untuk Bapak atau Ibu Guru, apabila ada yang mau bertanya, menanggapi atau menambahkan dari pemaparan yang disampaikan oleh kelompok kami. Pak Yudi. Silakan Bapak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian real di lapangan ya. Kebetulan saya orangnya di sisi saeutik lah tadi kota gitu. Yang namanya diferensiasi itu ya yang namanya pendidikan orang tua atau keadaan orang tua itu sangat berpengaruh terhadap anaknya, Pak. Seperti itu. Sementara yang tadi disajikan adalah sesuatu yang seolah-olah orang tua iya gemuruh tinu sama namanya. Punten heula di yang lainnya dimatikan, yang lainnya dimatikan. Iya. Tes, halo. Ada Pak? Oke. Gini ya, yang tadi ditarakan disampaikan itu saya melihatnya bahwa ada kolaborasi ini untuk di TK. Ini ada kolaborasi antara pihak sekolah dan pihak orang tua di sana dalam penyampaian materi ya. Kalau di daerah Bu ya, yang notabene tidak semua orang tua itu paham akan pendidikan seperti itu. Ya, kira-kira bagaimana cara mengkondisikan biar pembelajaran diferensiasi di TK ya itu akan tercapai dan akan menunjang terhadap tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu seperti itu ya. Yang tadi orang tuanya ngerti pendidikan Bu ya, jadi ada komunikasi yang kontinu gitu kan. Yang saya tanyakan bagaimana kalau misalkan di orang tua siswa tersebut ada yang tidak paham atau belum mengerti terhadap dunia pendidikan seperti itu. Terima kasih Bu. Jucit ya Pak? Iya. Halo. Saya mana Wi? Ayah Pak, ayah. Pilih saya. Hapunten mangga. Kumaha ieu teh bade diwaler heula tanapi bade ditampung heula. Itu tes Sandranya. Dilanjut aja dulu. Ya, Pak Roni. Baik Bu, terima kasih. Saya to the point aja terhadap pertanyaannya mungkin ya Bu, biar tidak terlalu lama mungkin. Jadi terima kasih sudah memaparkan yang begitu jelas, mudah dapat dipahami. Nah, ada satu pertanyaan yang saya ingin saya tanyakan kepada kelompok yang kedua ini. Berkenaan dengan cara mungkin ya Bu ya, cara atau usaha apa gitu ya
yang bisa dilakukan untuk memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar, Bu. Itu aja, Bu. Usaha apa Ya, cara? Cara? Cara untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Ya. Memetakan ya? Ya, kebutuhan belajar berdasarkan itu, Bu, kesiapan belajar. Oke. Mana Pak ya? Cukup aja Bu, 2 aja dulu Bu. Ayo udah. Tuh ada tersangkanya udah ada muncul. Silakan untuk rekan-rekan yang lain. Barangkali ada yang mau menjawab. Ibu Ita, Ibu Nina, Ibu Lilis, sama Ibu Winda. Abima tadi yang dari Pak Yudi ke kuping. Pak Yudi, pertanyaannya seperti biasa, Nes. Bagaimana bagaimana mengkondisikan orang tua siswa yang tidak paham terhadap pendidikan? Pak Eta. Ya, Cara kolaborasi bagaimana seperti itu ya? Di jenjang TK ya, Bu? Oh, di jenjang. Wah, ini mah dendam yang tadi. Neng Nina. Lili sama aku. Mungkin saya mencoba, Bu. Nah, mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Yudi tentang bagaimana cara mengkondisikan orang tua TK yang kurang paham terhadap pendidikan atau kurang mementingkan pendidikan anak. Kebetulan saya baru memiliki anak ya yang keluar dari TK, mungkin sedikit pengalaman karena di grup TK itu ada grup-grupnya, ada grup orang tua juga, dan kebetulan memang dari saya pahami bahwa tidak semua orang tua itu paham akan pentingnya pendidikan dan belum semuanya bisa menggunakan IT ya Pak, sehingga saya menganalisis dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru TK itu sendiri. Selain dengan menggunakan via WA, informasi via WA atau dengan apapun itu, orang tua juga melakukan pendekatan, misalkan dengan memanggil orang tua. Kalau orang tuanya memang tidak bisa datang ke sekolah, guru-guru TK itu biasanya menyempatkan diri untuk datang ke rumah si anak tersebut dan memberikan tugas yang harus diselesaikan oleh anaknya dan memberikan penjelasan kepada orang tua bahwa tugasnya ini seperti ini, misalkan hanya dengan memberikan gambar yang harus diwarnai atau dengan tugas-tugas yang lain, cara membaca dan lain sebagainya. Nah, si guru itu datang langsung kepada orang tuanya, Pak. Jadi memberikan penjelasan mungkin dengan cara yang baik-baik dulu, dengan bahasa yang lebih sopan dan pendekatan-pendekatan yang lebih intens terhadap orang tua mungkin. Kalau tidak bisa dilaksanakan secara daring melalui tadi. Mungkin itu Pak sedikit dari saya. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan, boleh? Makanya ya Pak, seperti yang tadi rekan saya bilang bahwa selain TK itu bisa penghubung. Nah, apabila misalnya melakukan konflik, selain diedukasi bahwa pendidikan itu penting, kita guru TK itu biasanya melakukan pendekatan secara personal, Pak. Di mana seperti yang tadi Bu Ita katakan bahwa mereka datang pendidikan mereka tapi kita guru TK itu memberikan bakat kepada orang lebih dahulu seperti apa perkembangan di TK, baru mereka menyampaikan bahwa pendidikan anak tersebut harus seperti ini, seperti apa dijelaskan dari kekurangan peserta didik tersebut yang akan dikunjungi, mungkin seperti itu Pak.
Hatur nuhun, cekap, makasih. Dikarenakan Ibu Sandranya keluar masuk ya Pak, Bu, dimohon maaf. Jadi saya ambil alih untuk jadi moderator. Pertanyaan keduanya yaitu dari Pak Nova. Pak Roni. Jawab Pak Roni. Usaha apa yang untuk memetakan? Mau tuai kapan Nova? Maaf. Iya Pak Nova dulu. Kalau enggak ya, menurut saya usaha yang untuk memetakan kebutuhan kesiapan belajar siswa itu pertama melihat minat dan bakat peserta didik. Yang kedua sumber belajar, di mana sumber belajar merupakan dukungan untuk pembuatan konsep, produk dan pada proses pembelajaran Pak. Jadi pada saat kita menyiapkan dulu media pembelajaran dan sumber belajar. Jadi pada saat kita menyiapkan proses pembelajaran, maka hal yang harus diperhatikan itu karakter peserta didik. Karena dengan adanya minat dan sumber media pembelajaran yang mendukung, maka pembelajaran bervariasi untuk pemetaan kebutuhannya akan terpenuhi. Mungkin seperti itu Pak. Ada dari rekan saya atau yang lain yang akan menambahkan? Sedikit Bu. Barusan kan Ibu sampaikan karakteristik ya. Nah, untuk mengenal karakteristik itu yang dilakukan oleh Ibu apa gitu bentuknya Bu? Kalau saya sendiri pribadi Pak melakukannya secara personal, di mana saya pendekatannya ke yang pertama orang tua, baru ke anak. Mengapa ke orang tua dulu? Karena biasanya kalau misalnya di sekolah itu anak-anak lebih agak sesuatu ya Pak. Maksud sesuatunya itu kadang ada yang ditutupi atau bisa langsung terbuka pada seorang gurunya. Tetapi pada saat kita menyamakan apa yang kita amati dilihat di sekolah pada orang tua, maka akan terjadi berkesinambungan. Kalau saya mas seperti itu Pak melakukannya. Kalau misalnya saya nggak bisa datang ke rumahnya, biasanya saya melapor Pak. Dan orang tuanya langsung aktif itu, maksudnya terbuka untuk melakukan komunikasi. Di setiap kelas yang saya punya pasti dekat sama orang tuanya. Mungkin seperti itu Pak. Dari teman-teman kelompok saya ada yang mau menambahkan? Sedikit mungkin yang dilakukan oleh Ibu Nina mungkin lebih ke asesmen diagnostik mungkin Ibu ya? Iya Pak. Terima kasih. Sudah cukup Pak? Terima kasih. Gua terakhir ya. Halo Pak. Benar, izin Kak Penggar, Iya Pak. Abdi ya Bu. Ya Bapak kalau enggak juga nggak apa-apa lah. Udah juga nggak apa-apa. Sepertinya sudah ya Bu Nina. Sudah saja. Mau naroskan tapi hanya memberikan tanggapan saja. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit tanggapan. Mungkin ada pertanyaan sedikit. Tanggapannya begini, emang tadi setelah pemaparan saya sangat tertarik sekali dengan situasi yang ada di TK khususnya itu ya. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Pak Yudi, memang benar. Peran orang tua di TK itu sangat penting. Ya, sangat penting. Tapi ketika tadi saya melihat pemaparan itu pada poin 1, si guru Ibu Ceria itu mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit. Di pikiran saya, apakah bisa dilakukan Zoom di tingkatan TK gitu ya? Itu hanya pemikiran saya saja itu ya Pak. Sedangkan di SMP ya masih gitu ya. Mungkin itu bukan pertanyaan, itu hanya tanggapan saja itu ya. Mungkin pertanyaannya seperti ini hanya keluh kesah saya Ibu. Dari kemarin sampai malam saya masih bingung dengan yang namanya, bukan bingung, masih samar-samar tentang apa sih ciri utama perbedaan antara
diferensiasi konten dengan diferensiasi proses. Kalau produk saya udah tahu lah, udah biasanya produk. Tetapi masih sama-sama itu, apa sih ciri utama perbedaan antara diferensiasi konten dan diferensiasi proses di dalam pembelajaran? Ciri utamanya agar lebih tercerahkan lagi lah pada saya untuk bisa menerapkannya. Itu saja mungkin Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Tapi Yos nih ya. Tidak Yos kan? Tunggu mau bawa kabulin ke Yos kan? Mohon. Ya, satu ya. Bunina. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas awal ya, misalkan kelas 1 dan kelas 2 di mana siswanya itu belum bisa membaca. Apakah guru itu hanya dengan terus memberikan diferensiasi pada konten melalui audio visual atau audio saja atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Si Wawa ya tadi dari pertanyaan dari Pak Nova yaitu mengenai perbedaan diferensiasi konten dan diferensiasi proses, mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab di pertanyaan Pak Nova? Oh, benar ya? Halo, ya Pak Bu Milen, jawabannya enggak. Kalau diferensiasi konten itu kalau nggak salah lebih kepada materi yang akan kita berikan kepada peserta didik mungkin ya, tentang materinya yang disesuaikan mungkin caranya. Kita dengan cara misalkan tentang kalau di SD itu tentang perkalian. Misal kalau matematika ya kontennya itu atau materinya itu kan tentang matematika. Nah, kita bisa menggunakan misalkan video atau bisa dengan cara membuat media pembelajaran yang interaktif, misalkan dari Speak es krim atau apapun itu. Mungkin itu dari segi konten yang kita berikan kepada peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan muridnya untuk memahami materi yang akan kita berikan kepada peserta didik pada saat itu. Jadi kontennya lebih kepada isinya itu tentang materinya, tapi disesuaikan dengan teknik-tekniknya itu bisa berupa video, bisa berupa buku bacaan, atau bisa berupa yang lainnya Pak, misalkan dengan media-media yang lainnya. Kalau diferensiasi proses itu lebih kepada prosesnya kita menyampaikan materi kepada peserta didik, misalkan dengan pendekatan khusus kepada anak-anak yang memang membutuhkan perlakuan khusus dari gurunya. Kalau di tingkat kelas bawah kan ada yang belum bisa baca atau belum bisa menulis, mungkin dari segi prosesnya kita butuh perhatian khusus kepada anak-anak tersebut Pak, sehingga selama pembelajaran mungkin bisa dengan cara mendampinginya secara khusus. Kalau bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, kita bisa memberikan kepada mereka arahan sedikit dan menyuruh mereka untuk mengerjakan tugas yang kita berikan. Mungkin itu Pak. Waktunya habis. Ya. Mungkin yang lain ada yang menambahkan. Ya. Apakah sudah jelas jawaban dari Bu Ita? Jelas, tapi mungkin teman-teman bila aya anu kade ngajapri ke abi pendana konten sedang proses mangga diantos. Turun Ibu Ita sareng kelompok 2. Ya. Yang terakhir itu yaitu implementasi di kelas 1 dan kelas 2 pembelajaran diferensi. Ada yang mau jawab? Nah, udah jawab. Biar implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 dan kelas 2 itu menggunakan audio dan visual. Mengapa? Kelas 1 itu harus bisa melihat langsung antara pendengaran dan penglihatan itu harus sejalan. Kalau misalnya hanya penglihatan salah satunya tidak akan terjadi kesenambungan pada proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran diferensi
sangat sulit akan tercapai. Mungkin seperti itu, Bu Nina. Baik, saya simpulkan juga sendiri, dikarenakan waktunya sudah, Ibu Pastor sudah mengatakan sudah habis, saya simpulkan bahwa pendidikan edukasi di TK itu diperlukan pendekatan dan home visit ke orang tua yang lebih intens. Selain itu, pemetaan kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi harus melihat pada karakteristik dan bakat minat peserta didik. Perbedaan konten dan proses yaitu di masa jalan. Implementasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 dan 2 memerlukan audio dan visual di mana supaya pembelajaran berdiferensiasi dapat terjadi berkesinambungan. Itulah mungkin kesimpulan dari pemaparan kelompok kami. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu, kalau diskusi itu tidak ininya, waktu itu serasa lebih cepat gitu. Jadi kita sudah melewati berapa menit, hampir 20 menit ya dari waktu yang sudah ditentukan. Iya Bu. Satu aja untuk merefleksi hasil pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran berdiferensiasi sangat menarik untuk diterapkan, Bu. Meskipun sulit. Masih pelajaran diferensiasi meskipun masih meraba-raba ya, dan kita perlu berlatihan lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu atas pertemuan kita hari ini, semangat belajar hari ini, atas diskusi kita hari ini yang sangat hangat, dan mudah-mudahan ilmu dan pengalaman belajar yang kita lakukan dan di kemudian hari untuk upaya menuntun peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau di saya enggak ini tidak terlihat wajah-wajahnya Pak Yudi, gimana ya? Ini on semua Bu kamera. Ada Pak, ada Ibu muncul kok. Pak Yudi ada tuh. Oh, kalau di saya nggak ada, ini teh cuma aja yang ada. Mangga di yang terlihat komplit hotbar di share screen. Apa mangga? Oke, siap. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng istirahat, wilujeng ngerjakeun tugas LMSD. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu.